Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Nurul Mutmainah Ibrahim, CGP Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong. Ini adalah koneksi antar materi saya pada modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Jadi, filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan yang sangat erat dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pada filosofi Ingar Sosung Tulodo, di sini seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Ini berarti ia harus memiliki integritas moralitas yang tinggi dan konsisten dalam tindakannya. Kepemimpinan yang baik bukan hanya memberi instruksi, tetapi juga menunjukkan jalan dan menginspirasi orang lain. Kemudian dalam pengambilan keputusan, pemimpin harus mempertimbangkan dampaknya pada semua pihak. Tidak hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, keputusan yang diambil harus adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ing Madya Mangunkarsa atau di tengah memberi semangat dan motivasi. Pemimpin itu harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan mendorong kreativitas serta inovasi anggotanya. Ia harus mengenali potensi dan kekuatan masing-masing individu dan memberikan ruang untuk mereka berkembang. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin harus melibatkan anggotanya dalam diskusi dan pertimbangan. Hal ini dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan diterima oleh semua pihak. Pada filosofi Tuturi Handayani atau di belakang memberi dorongan dan dukungan, di sini pemimpin harus memberikan kepercayaan dan ruang untuk belajar kepada anggotanya. Ia harus siap mendukung dan membantu mereka ketika menghadapi kesulitan tetapi tidak mengambil alih tanggung jawab mereka. Selanjutnya, setelah keputusan diambil, pemimpin harus memastikan bahwa semua pihak memiliki sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Ia harus memberikan feedback dan evaluasi secara konstruktif untuk membantu anggotanya berkembang dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi, salah satu nilai kebajikan universal yang menjadi barometer dari nilai-nilai kebajikan yang lain yaitu tanggung jawab. Sebuah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sikap tanggung jawab dari dalam diri, sebuah keputusan yang kita ambil akan mencerminkan bagaimana prinsip diri kita berdasarkan ketiga prinsip pengambilan keputusan sehingga akan mendorong terciptanya well-being dalam ekosistem pendidikan. Selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan coaching ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Jadi salah satu tujuan kegiatan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching ini akan terjadi pengambilan keputusan-keputusan yang diambil agar berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan akan lebih efektif karena keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang. Sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Lalu, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Jadi, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik pasti menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan, memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Kemampuannya juga ada untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun berdasar atas kepedulian, kepastian dalam konsekuensi dari bermacam-macam tindakan, dan
perilaku untuk kesejahteraan psikologi diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pada akhirnya, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimanakah pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Jadi pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berpusat pada peserta didik serta mendorong terwujudnya iklim pendidikan yang baik di sekolah. Lalu bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jadi dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif, diharapkan kita mampu menjalankan peran-peran itu. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran, seperti pada kurikulum, baik itu intra, ekstra, atau kokurikuler, kemudian pada proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, dan lain sebagainya. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk murid-muridnya. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembang murid agar mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan kita untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan? Jadi tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan diantaranya adalah adanya pemikiran dari tiap individu atau kelompok yang berseberangan. Dalam sebuah instansi pasti terdapat kelompok yang pro dan kontra terhadap sebuah sistem yang sedang dijalankan oleh pemangku kebijakan sekolah. Seharusnya semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam benturan antara kelompok sangat berkaitan dengan perubahan paradigma lingkungan sekolah. Jadi harus dilihat dari keempat paradigma itu, apakah ada individu lawan kelompok atau individual versus community, ataukah rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy, atau kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, atau jangka pendek melawan jangka panjang atau short term versus long term. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Tentunya keputusan tersebut berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan minat dan profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui ketiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran apa yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar setiap murid kita melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses, ataupun produk. Jadi bagaimana nih seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran itu sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperlihatkan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut haruslah berpihak pada murid agar kehidupan masa depan murid dapat terpengaruhi dengan baik. Kemudian, apakah kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan kita haruslah mendasar pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka, berlandaskan nilai-nilai dan
peran guru penggerak yang dimiliki berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional serta memiliki keterampilan coaching yang baik di dalamnya untuk menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, hal-hal yang menurut saya itu ada di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian dalam pengambilan keputusan itu agar keputusan yang diambil itu bisa tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu secara personal, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan yang saya dapatkan di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru mata pelajaran, guru BK, wakasek, dan kepala sekolah, dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaannya diantaranya pola ini menjadi pakem baru yang sangat rinci, hati-hati, dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan bisa memberikan kontribusi sesuai tupoksinya masing-masing. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini untuk saya? Perubahan apa yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Jadi setelah mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan, saya sebagai seorang guru tidak serta-merta atas otoritas atau pandangan bahwa kita dapat mengontrol murid secara penuh, tetapi keputusan yang kita ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan tentunya harus berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian pertanyaan terakhir, seberapa penting sih mempelajari topik di modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan saya sebagai seorang pemimpin? Jadi materi pada modul ini bagi saya sangat penting dan bermakna karena dimanapun pasti peran kita pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, saya sebagai seorang guru juga harus menciptakan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, saya tentunya harus mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Selain itu, keputusan diambil melalui 3 uji, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, kemudian uji publikasi, sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking, dan mementingkan hasil akhir dan uji panutan atau idola, berhubungan dengan prinsip berpikir berdasarkan rasa peduli, care-based thinking. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.